Adit, tolongin Dit. Yo guys, come back to the Pantai pembahasan santai season What's On Happening bersama gue Raffi Rabbani Darmawan dari Digital Media and Advertising dan Sasa Bersama dari Public Relation. dan kita masuk ke pantai episode puji dan puja syukur kepada Tuhan. Kepanjangan. Maksudnya kayak ini tuh achievement buat BLTV ini tuh achievement karena biasanya program kita tuh cuman bertahan 1 episode, 2 episode itu paling mentok. Jadi untuk kita bisa mencapai 3 episode itu udah alhamdulillah banget gitu. Oke. Semoga kita masih terus bisa konsisten ya guys. Dan seperti biasa di pembahasan santai season What's On Happening ini, kita akan mereaksi dan membawakan berita-berita yang lagi trending di Jakarta, di Indonesia, bahkan di internasional gitu, Sa. Oke. Jadi nanti kita kayak ngereaksi ya berita-beritanya. Tanggapan lo tuh apa tentang berita yang sedang happening ini gitu. Oke, Siap nggak Nisa? Siap. Oke, kalau udah siap langsung aja kita selancar ke berita yang pertama. Oke, di berita pertama ada munculnya grup dengan ribuan anggota di Facebook bernama Fantasi Sedara. Di dalamnya terdapat banyak unggahan mengenai ketertarikan seksual terhadap anggota keluarga. Itu sebenarnya aku sudah baca di Twitter, tapi ya kayak gimana ya, kayak aneh aja gak sih, masa bisa dia fantasi sama orang sedara gitu, kayak Saudara tuh berarti kayak sama anak atau enggak kakaknya Iya. gitu atau adeknya. ya. Gue sempet baca malah kayak itu tuh fantasi sama anaknya baru 2 tahun apa 3 tahun gitu, kayak Girl. dia nungguin anaknya 5 tahun biar kayak Ya itu sih menurut gue tuh emang manusia itu kadang nggak bisa ditebak ya. Kayak aneh banget nggak sih kalau lu sendiri. Masa kayak lu pernah nggak sih ngebayangin kayak iya kan itu kayak gue bayanginnya aja nggak bisa kan iya, kayak gimana gitu, anjir aneh. kayak misalnya kayak lu suka sama adek lu atau kakak lu yang literally udah lu tahu dari dia masih bayi sampai dia masih udah gede gitu. Kayak gue sih jujur kalau gue pribadi nggak bisa sih untuk ngebayangin aja, geli. Kayak gimana sih menurut lu? Iya geli aja, kayak jijik. Maksudnya kayak lu tuh pernah susah seneng bareng, kayak tahu kakak lu gimana, kayak masa bisa dia kepikiran kayak gitu. Apalagi kayak yang gue baca itu kayak sama anaknya, kayak itu darah daging lu sendiri, masa lu bisa sih kepikiran buat ngejahatin gitu lah. Kayak di antara dari sekian banyak manusia-manusia yang ada di bumi ini, manusia ini kan buminya ada kayak berapa sih, 9 miliar atau berapa 10 miliar gitu ya. Masa lu suka ke anggota keluarga lu sendiri sih? Kayak itu gila banget. Astagfirullahaladzim. Hampir keceplosannya. Kayak menurut gua nggak banget sih, orang-orang yang di dalamnya itu harus ditindak. Apalagi dibilang tadi orang-orangnya berapa anggotanya kak? Ribuan. Oh gila sih. Gila sih. Berarti sebanyak itu orang yang nggak beres di dunia ini, Sa. Maksudnya kayak kasihan, kayak kalau dia nggak ngerti, kayak even kayak itu baru 5 tahun, kayak nggak mungkin kan dia ngerti kayak diapain. Kayak gue tuh sebenarnya nggak boleh loh diginiin kayak itu tuh, kasihan banget, kayak nggak ngerti samsek kan dia, kayak yang Menurut gue kayak harus ditindak tegas sih. Iya sih. Orang-orang yang ada di dalam grup ini kayak harus apa ya, kayak lu kenapa kayak gini, kayak harus dibawa ke psikolog sih ya, orang-orang kayak ini. ada yang salah sama lu gitu ya. Something wrong with you kalau misalnya ya ini juga aneh sih kalau misalnya kayak masih kakak atau ada yang misalnya kayak step brother Iya, atau itu step kayak- sister, kayak ya itu juga aneh. Cuman kayak masih oke lah. Tapi kalau misalnya udah saudara menurut gua Kayak nggak bisa, Cok. Nggak banget sih, itu gila banget sih beritanya. Speechless ini bener-bener berita pertama udah bikin kita speechless sampai kita nggak tahu ya mau ngomong apa untuk nanggepinnya. Kayak bener-bener mind blowing, bener-bener kayak dunia sudah terlalu aneh guys. makin banyak orang aneh. Gua kira salsa aja tuh udah paling aneh di dunia ini, karena masih ada banyak orang-orang yang lebih aneh dari lagi. gue. Iya. Yaudahlah, kayaknya kita lanjut aja nggak sih ke berita selanjutnya? Lanjut. Oke, berita kedua jatuh di perairan Pasuruan, Jawa Timur, yaitu Battle Sound Correct.
Menurut Lembaga Penelitian Kelautan Internasional, kebisingan dari sound system dapat mengganggu kehidupan satwa laut dan merusak terumbu karang. Ya maksudnya gini ya, kenapa lu sampai harus ke laut gitu buat mainin sound horeg itu? Di darat aja udah menyiksa banget, Iya, gimana di betul-betul. laut gitu, gila aja ya. Aduh gila sih, gue bener-bener nggak ngerti sama tren sound horeg ini. Lu sendiri kayak pernah nggak sih menyaksikan sound horeg secara langsung? Gue sih nggak pernah ya, karena itu jauh nggak sih dari lingkungan kita Iya gitu. sih, di sini sih belum Kayak di ada sini ya. sih untungnya nggak ada ya. Cuma Cuman gue gue pernah gak bisa lihat juga. ngebayangin anjir kalau misal astagfirullahaladzim, gak bisa ngebayangin kalau misal harus mendengar kayak lu denger dangdutan aja kayak udah Kayak keberisikan pusing, banget nggak bisa kan. tidur kan? Iya, apalagi itu di laut lagi. Kenapa harus di laut? Ini bener-bener ya, orang-orang tuh kenapa sih? Kenapa menyiksa hewan gitu ya, kayak Coba misalnya lu ikan, lu ceritanya ikan terus gue jadi sound horegnya. gue gini. Enggak, kan lu ikannya itu Oh, iya, yang iya, sound iya. horegnya. Lu cerita lagi berenang gitu. Tuh kan ikan aja dengan sound horeg bisa mati, apalagi ya maksudnya gimana Betul, ya? betul. Menurut gue Kasian kayak ikannya. coba, ini kan termasuk sebuah hobi ya buat Iya. orang-orang. Cobalah guys cari hobi. Jangan sampai mengganggu Iya. sekitar, apalagi itu lingkungan loh jatuhnya ya. Iya sih, kasihan loh ikan-ikan kalau misalnya pada mati gara dengan sound horeg, nanti nelayan nangkepin apa? Nangkepin sound horeg. Tapi beneran deh guys, maksudnya kayak gue tahu, masa orang-orang yang menyukai sound horeg itu it's part of their hobby. Cuman kayak dari sekian banyaknya hobi-hobi di dunia ini, emang nggak ada yang gak ngeganggu orang gitu, yang gak ngeganggu lingkungan. Padahal kalau dilihat sebenarnya tuh kreatif loh, kayak itu-itunya. Kayak lu pernah ngeliat gak sih waktu di sound horeg itu ada kayak layarnya gitu? Itu menurut gue sebenarnya keren. Cuman kayak Boleh lah di tempatnya, atau kayak ya kasih jalan khusus lah, kayak di hari-hari khusus juga lebih baik kayak gitu nggak sih? Kayak oh misalkan di hari ini kita mau ngadain sound horeg kayak gitu, tapi jangan kayak tiap hari, apalagi kayak mengganggu sekitar gitu. Gue bahkan sempet lihat ada yang kelindes sound horegnya. Sumpah gue lihat. dan sound horeg itu kan berat banget ya. Iya. Dan itu ibu-ibu dia kayak kelindes tuh, kayak kasian banget. Jangan ketawa, itu kan ibu orang. Iya ya, aduh itu Ayo. menurut gua Itu please. miris Iya sih. Kayak Coba cari hobi lain guys. Sound horeg itu ya ya, mungkin seru untuk beberapa orang, tapi sangat mengganggu juga ya. jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Masih ada banyak orang di sekitar kita yang harus kita pikirkan juga keselamatannya. Betul. Dari sound horeg. Telinganya berdarah. Ayo, cerita kita lagi dengar sound horeg ya. Enggak, lagi jalan terus ada sound horeg ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke berita yang selanjutnya. Berita ketiga muncul dari penyanyi sekaligus mantan personil Cowboy Junior, Aldi Maldini, dituding telah menipu fansnya dengan modus ajakan dinner berbayar. Kayak, dia kayak udah kaya ya, kenapa harus kayak gitu? Enggak, maksudnya kayak mungkin gini. Dia kan dulu terkenal waktu dia kecil. Iya. Terus kan sekarang waktu dia gede, kayaknya lu tau gak kayak misalnya dia tuh apa sih kerjaannya kalau misalnya Iqbal. Ini kita bandingin sama itunya, sama teman-temannya ya. Misalnya Iqbal kan sekarang jadi aktor. Betul. Terus si Kiki dia kayaknya Kayak ada jadi konten podcast, kreator iya, gitu iya. gak sih? Iya, Terus si Bastian juga dia sering bikin konten sama pacarnya. Kalau si Aldi ini emang seingat gua kayak gue jarang sih ngeliat dia kerjaannya di dunia entertain gitu dibandingkan sama teman-teman Kayak cuma yang ikut lain. temen-temennya doang ya, yang Iya, kayak kayaknya- konseran gitu-gitu doang ya. Dia tuh sampai sekarang masih kayak untuk nyari duit dia tuh harus bawa-bawa Cowboy Junior gitu. Ah, betul, Kayaknya dia nggak bisa Oh. menjadi kayak pribadi yang lain selain Cowboy Junior gitu. Ngerti nggak sih? Itu ibaratnya bisa dikatakan sebagai post power syndrome gitu. Jadi dia masih menggali-gali dari kejayaan masa lalunya gitu. Menurut gua jadinya kayak ada berita kayak gini, gua nggak kaget sih, soalnya kayak ketebak banget dia tuh pasti akan coba untuk bisa mungkin memeras sampai titik darah terakhir dari masa kejayaannya dia pas di Cowboy Junior. Tapi yang gue kaget ternyata masih ada loh orang yang pengen Percaya dan pengen Enggak, ini. bukan percaya aja, kayak pengen mengeluarkan duit 500.000 untuk bisa dinner sama dia. Karena mungkin ngefans kali ya, kayak lu misalkan ngefans dari kecil terus kayak ternyata ekspektasi lu beda. Masih ada orang tuh yang kayak ngerasa ekspektasi dia kayak oh ternyata Aldi tuh emang ganteng dan ya gue sebagai fansnya kayak keren buat dinner gitu. Tapi kan kayak aslinya kayak lu nggak tahu nggak sih, jadi dia kayak ya udah rela-rela aja tuh. Kayak untuk Nggak tahu. kayak misal kayak
untuk kita misalnya kayak ketemu sama idola kita aja tuh kalingan kita kayak starstruck, terus kita nggak tahu mau ngapain gitu kan. Iya. Biasanya kayak misal di fansite Korea gitu kan, kita kan kayak cuma dikasih waktu Hand. beberapa menit doang, kayak cuman pause, terus kayak cuman nyapa-nyapa. Kalau sampai dinner, menurut gue rada aneh sih. Iya Soalnya tuh sih. stranger sama stranger tiba-tiba dinner. Gak mungkin lu bakal pacaran juga gak sih sama dia kayak Iya, kayak dari konsep dinner barengnya aja tuh udah aneh nggak sih? Iya. Udah kayak lu kelihatan banget desperate buat nyari duit. Sedesperate itu kah? Nggak ada kerjaan lainnya itu, maksudnya kayak aduh, apalagi sampai lu nipu. Terus kayak lu udah itu nggak sih nonton video klarifikasinya dia? gue Bilang belum dia tuh nonton. kayak Oh, banyak dia ada utang klarifikasi. apa segala Oh, iya. macam gitu. Iya, itulah ya guys, kalau misalnya gaya hidup kita hedon tapi tidak diimbangi dengan pekerjaan yang bisa menyokong kehedonan gaya hidup kita, akhirnya kita mencari-cari uang dengan cara yang Nipu. nipu. Padahal kan kayak itu, kalau misalnya gue punya fans, gue aja kayak pasti, tapi gue emang banyak sih fans Iya. yang galang-galang. Oh. Nggak, maksudnya kayak kalau misalnya lu punya fans, pasti lu akan menghargai fans itu nggak sih, Iya, yang udah kayak- mendukung lu nggak akan sampai hati untuk bisa menipu Iya, fans betul, lu nggak betul, sih? kayak- Itu jahat banget. Astagfirullahaladzim, hampir kesempatan lagi kan. Jahat. Ya sih betul sih, kayak menghargai lah ya, kayak wah dia suka sama gue, padahal kayak Iya. ngerasa kayak gue nggak ada apa-apanya, terus kenapa dia bisa kayak gitu ya, ngerasa kayak Tapi kalau misalnya lu di posisi si fansnya yang ditipu sama idola lu gimana? Misalnya siapa? Lu suka sama siapa? Hechan. Misalnya Hechan nipu lu 500.000 buat dinner sama awalnya dia. mungkin kayak awalnya gue kayak ngerasa aneh sih, kayak ya oke lah, tapi aneh dinner sama idol tuh kayak aneh gak sih? Tapi pasti kecewa banget nggak Iya sih sih, kecewa fans-fansnya? sih. 500.000, itu Ya gede mungkin banget sih. mungkin buat sebagian orang kayak 500.000 masih kecil lah, apalagi kayak, tapi kan kalau misalkan dia dari nabung dan yang lain-lainnya gitu, kayak 500.000 nabung terus malah kayak dibohongin gitu tuh kayak Tapi menurut gue ini Jahat sih, banget. orang tuh kadang kalau udah ngefans atau ngidolain orang tuh kadang udah kayak logikanya iya udah kayak ini. ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue ketemu artis gue. Tapi lu gitu nggak? Kayak misalnya lu ngefans, kayak lu Masih, spend duit banyak-banyak demi idola lu gitu. tapi nggak sampai dinner juga sih kayaknya. Gue mau tapi harus ada barangnya, kayak misalkan kayak gue beli album K-pop itu kayak masih oke lah, karena kayak ada kenangannya nggak sih, kayak Soalnya kadang Itu lu ada barangnya. nemu kan orang yang kayak rela ngabisin Iya, duitnya betul buat sih, yang idolanya gitu, kayak jangan mikirin idola lu pegangan tangan aja. doang gitu ya. Mikirin diri lu sendiri juga gitu, biar lu nggak gampang ketipu pada akhirnya gitu. Gue sih, gue ngefans sama orang, maksudnya ngefans, gue selalu ngefans sama karya orangnya gitu ya, nggak sama personal orangnya. Jadi ketika kayak gue harus ngeluarin duit yang sampai sebanyak itu cuman demi idola gue sih masih, ini antara gue pelit atau gue rasional ya. Kalau gue sih nggak mau sih ngeluarin duit sebanyak itu cuman bisa kayak untuk ketemu sama idola gue. Kalau salah untungnya idolanya tuh gue, jadi dia setiap hari Iya, ketemu sama gue kayak gue. happy banget. Iya, nanti aku kasih tanda tangan ya. Iya, foto bareng ya. Iya, Oke. foto bareng juga boleh. 500.000 tapi. Tapi kan kita ada konten bareng. Oh iya, ini konten bareng. Iya. Kamu screenshotin dong berarti ini Iya konten dong. kita. Aku like. Aduh, itu siapa sih, berisik banget. Tahu, iya. aja. Usai sudah pantai. Sedih ya saya. Pengennya lebih lama lagi ya. Iya, aku kan udah bayar. Oke, itu dia Pantai, pembahasan santai season What's on Happening episode ketiga. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe ke akun YouTube-nya BLTV. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.